Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muspener semuanya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Kak Wildan dalam acara yang seru banget tentunya. Apalagi kalau bukan Rabu Seru. Terima kasih buat teman-teman yang langsung bergabung nih di Instagram Museum Penerangan. Dan malam hari ini merupakan malam yang sangat spesial ya, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Teman-teman pasti udah lihat poster yang kita posting ya. Nah, selain narasumber yang luar biasa juga, saya tidak sendiri. Nanti saya akan ditemani oleh rekan saya bernama Kak Siska. Oke, nah seperti biasa teman-teman, hari ini, malam ini dalam acara Rabu Seru, teman-teman bisa bantuin saya karena kita sebetulnya seolah-olah sedang berada di tempat yang sama gitu ya. Walaupun ada yang dari Lampung nih, ada yang dari pulau mana lagi, Sumatera, Kalimantan, semuanya, Jawa dan lain-lain, bisa ngobrol bareng sama kita dengan cara menuliskan pertanyaan di fitur question box gini ya. Misalkan di sini kan ada komen tuh. Nah, kalau teman-teman mau pertanyaannya nggak tenggelam sama komen-komen yang lain, nah ini ada bulat gitu ya, bulatan yang ada tanda tanyanya. Nah, di situ teman-teman tulis mau tanya apa ke narasumber kita. Malam hari ini kita akan membahas tentang komunikasi, khususnya tentang radio. Oke, sekarang saya mau mengundang rekan saya nih. Sudah ada Kak Siska yang menggunakan Instagram Dijen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Dari Depok, ada yang dari Riau. Halo, selamat datang di Rabu Seru Museum Penerangan. Halo, Kak Siska. Hai Kak Wildan, apa kabar nih? Baik banget, Kak Siska. Kak Siska, gue apa kabar nih? Sehat, puji Tuhan sehat. Malam ini juga cerah juga ya, semoga live Betul. antara Ditjen IKP dan Museum Penerangan malam ini lancar dari awal sampai akhir ya Kak Wildan. Baik, amin, amin. Semoga kita Amin. semua lancar ya dan bisa seru-seruan bareng nih Kak Siska di acara Rabu Seru. Iya, Jadi seneng kita banget nih. menyapanya, Enggak, gimana? dan kita malam ini berarti menyapanya ada Muspenners dan juga Sobatkom nih ya Kak Siska ya. Sobatkom, jangan lupa. Benar, senang sekali Sobatkom. nih Ditjen IKP bisa collab pertama kali ya bersama Rabu Serunya Museum Penerangan. Nah, Sobatkom, selamat datang di acara Rabu Seru yang pastinya mengangkat cerita-cerita dari insan-insan yang sangat inspiratif. Dan hari ini kita mengangkat tema mengenal radio pertama di Indonesia ya, Kak Wildan. Wow. Aku jadi penasaran nih Kak, apa sih nama stasiun radio pertama di Indonesia Kak Siska? Saya tahu nih, kalau virtual experience Museum Penerangan pasti kuisnya ini. Betul, iya benar-benar. Iya. Radio Oke. Republik Indonesia, ya kan? Betul, Radio Republik Indonesia atau biasa kita kenal sebagai RRI ya. Iya, benar. Wah, terima kasih banyak nih. Udah ada yang menyapa saya nih, Kak. Dari Betul. Gandhi Darjun. Kak Siska di mana nih? Backgroundnya kok unyu? Wah, di tempat yang eh, keren banget deh pokoknya supaya Muspenners dan Sobatkom juga ikut merasakan bahwa kita itu lagi seneng banget gitu ya hari ini bisa bertemu dengan seseorang yang sangat wow, kece banget. Idola saya secara pribadi, Kak. Oh, sama siapa sih Kak nanti hari ini kita bakal ngobrol Kak? Ya, hari ini seperti sebenarnya udah pada tahu mungkin ya karena kalau udah melihat posternya, hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Cantik Rosarita Niken Widyastuti. Nah, beliau ya Luar Kak Wildan biasa. adalah Oke. staf khusus Menteri Kominfo. Namun beliau juga menjabat menjadi Direktur Utama RRI pada masa 2010 sampai 2015 yang lalu gitu. Jadi wah seneng Luar banget nih biasa. pasti banyak pengalaman yang bisa beliau sharing ke kita nih malam hari ini.
Wah, aku udah nggak sabar banget nih Kak, langsung ngobrol sama Bu Niken Widyastuti. Nah, tapi boleh ya, Muspeners, kita minta waktu beberapa detik untuk membacakan penghargaan-penghargaan yang pernah Ibu Niken terima. Oke, nanti kita gantian aja ya Kak, aku bacain dulu nih Kak. Siap. Oke, Muspeners dari Sobatkom, jadi Ibu Niken pernah mendapatkan penghargaan dari United Nation Women atau UN Women. Ya, benar. Dan beliau juga pernah mendapat anugerah perempuan Indonesia dari majalah Women Review di tahun 2013. Pernah mendapatkan International Women of Change Dewan Kreatif Rakyat pada tahun 2016. Nah, dan pastinya pernah menjadi Direktur Utama RRI pertama wanita. Wah, luar biasa nih. Wow. Dan beliau juga pernah menjadi Vice Chair Person Program Committee di organisasi beranggotakan 600 radio dan Nah, televisi dari 62 negara. nah, keren banget. Dan tentunya selama menjabat dari menjadi penyiar, lalu menjadi produser, dan akhirnya menjadi direktur utama, beliau telah membantu Indonesia lebih terkoneksi melalui sambungan radio RRI di pelosok-pelosok begitu ya, di daerah-daerah Luar terluarnya biasa. Indonesia. Wow, keren banget. Betul. Dan tidak cuma itu Kak Siska, tidak hanya di Hmm. Indonesia, tetapi Bu Niken juga berhasil membawa RRI ke kancah internasional, sehingga bisa Wah, bekerja sama dengan radio-radio dan komunitas-komunitas di seluruh dunia. wah, senang banget ya mendengarkan prestasinya. Semoga kita semua apa ya, excited ya, tambah excited untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Niken malam hari ini, Kak. Baik, tidak usah menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita sambut Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Berikan Asik. applause dulu dong, Scanners. Applause Love virtual love. nih. Boleh. Oke. Oke, Ibu Niken ini Kak Wildan juga adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik juga loh. Jadi senang sekali nih bertemu Wah. dengan bos. Ya. Selamat malam, Ibu. Selamat Selamat malam, Ibu. malam. Selamat malam, Bung Wildan. Selamat malam, Mbak Siska. Dan juga Muspenners di seluruh Indonesia yang mengikuti live IG ini. Terima kasih Siap. banyak. Apa kabarnya ini, Ibu Niken? Iya, kabar baik, sehat. Begitu. Luar biasa. Baik. Ibu, Baik, Ibu Niken. kita juga bersama dengan Sobatkom Silakan. nih Kak Wil. Mau Betul. menginformasikan aja nih ke Ibu Niken, kita live juga di Gen IKP. Jadi sapaan kita banyak Ibu hari ini. Ada Muspenners, ada juga Sobatkom. Sobat Kom ya. Selamat malam, Sobat Kom semua. Siap, Bu. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Tadi kan kami sudah membacakan beberapa penghargaan yang pernah Ibu terima nih. Nah, lebih enak kita dengarkan langsung dari Ibu. Sekiranya Ibu bisa menceritakan nih sekarang lagi sibuk apa dan bagaimana sih perjalanan singkat karir seorang Ibu Niken hingga menjadi seperti sekarang. Silakan Ibu. Ya, kalau sekarang saya sedang sibuk dua hal. Jadi, saya sekarang diberi tugas oleh Pak Menteri Kominfo, Bapak Joni G. Plate, sebagai Wakil Ketua Tim Komunikasi Publik, Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi tugasnya adalah sosialisasi tentang protokol kesehatan, sosialisasi vaksin, sosialisasi anti hoax terkait dengan COVID maupun terkait dengan vaksin. Nah, ini melalui berbagai platform. Jadi ya melalui media mainstream seperti radio, televisi, kemudian juga melalui media online, melalui media sosial, dan juga melalui media luar ruang, di kereta api, di bis, ini kita branding seperti itu ya. Kemudian juga
tugas saya satunya adalah sebagai ketua kelompok kerja tim komunikasi ASO atau analog switch off. Jadi ini untuk Sobatkom dan juga untuk Muspenners, siaran TV analog. Sekarang ini kan siaran seluruh televisi adalah siaran TV analog. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, tahun depan atau tepatnya tanggal 2 November tahun 2022, seluruh TV analog akan dimatikan dan diganti dengan siaran TV digital. Jadi masyarakat atau teman-teman Sobatkom, Muspenner, ini kalau sekarang ini televisinya masih perangkapnya itu TV analog, jangan khawatir, nanti tinggal menambah alat namanya set-top box, maka siarannya sudah bisa menangkap siaran TV digital. Jadi TV digital ini nggak pakai internet, nggak pakai langganan, gratis. Bersih gambarnya, juga jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Itu tugas saya sekarang, selain penugasan-penugasan khusus yang lainnya. Tapi tugas pokoknya adalah pengelolaan komunikasi publik. Begitu, Mas Wildan dan juga Mbak Sita. Wah Bu, ini kan luar biasa. Tetap menjadi government public relations kapanpun dan dimanapun Bu, untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar. Dan kita juga ikut mendukung ya Kak Wildan supaya semua masyarakat mulai paham dan mulai menggunakan TV digital nih, karena memang sudah waktunya nih Indonesia untuk menonton secara digital. Iya, Betul sekali. betul sekali. Jadi selain itu berarti Ibu WFH ya Bu ya? Selama bekerja juga ini sepertinya WFH atau WFO nih Bu? Saya selama ini WFH, tapi beberapa hari ini mulai hari Senin ya, saya sudah mulai WFO. Jadi kan di kantor juga masih dibatasi, yang datang ke kantor masih sekitaran 25% ya. Jadi antara WFH, tapi sekarang sudah rutin WFO, tapi baru 3 hari. Oh baik Ibu. Nah, cerita mengenai working from the office nih, Bu. Ibu kan beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2010 sampai 2015 kita tahu menjabat sebagai Direktur Utama RRI. Nah, mau mengulik sedikit tentang itu. Ketika berkantor di RRI dulu, apa aja nih ceritanya? Dan saya mungkin mau menanyakan secara khusus dulu mengenai RRI-nya, Bu. Gimana sih suka duka perjuangannya RRI sebagai radio pertama gitu. Jadi mungkin sejarah RRI juga nih Bu. Pasti Ibu mantep banget nih bisa menceritakan dengan jelas ke kita. Iya, kalau menilik sejarah RRI itu memang sejarah yang panjang ya, penuh perjuangan begitu. Jadi sebetulnya di Indonesia itu ada radio pertama itu di Jakarta namanya Batavianis Radio Vereniging. Itu tahun 1925. Tapi radio ini adalah radionya Belanda. Jadi belum menjadi radionya Indonesia. Nah, setelah adanya PRV, kemudian bermunculan radio-radio yang lainnya seperti di Jogja namanya Mataramnis Radio Vereniging. Kemudian di Solo itu berdiri juga radio namanya Solois Radio Vereniging. Nah, di Solo ini adalah radio yang dimiliki pribumi karena didirikan oleh Mangkunegoro waktu itu. Nah,
Radio Soloist Radio Vereniging ini, jadi staf-stafnya ya orang Indonesia, walaupun tentu ada komunikasinya, koordinasinya dengan orang Belanda. Nah, pada tanggal 1 April, jadi Raja di Solo itu kan mendapat undangan untuk ke Belanda. Yang hadir ke sana itu Raja didampingi putrinya. Putrinya itu namanya Gusti Nurul. Gusti Nurul itu dulu adalah putri raja yang sangat cantik jelita dan pandai menari. Nah, karena itu diundang ke negeri Belanda. Di sana Gusti Nurul menari tarian Jawa. Nah, kalau tarian Jawa itu kan diiringi dengan gamelan ya, dengan gamelan, musiknya itu musik tradisional gamelan. Kan nggak mungkin membawa gamelan ke Belanda. Nah, kemudian ternyata ada upaya bagaimana supaya gamelan ini bisa didengarkan di negeri Belanda. Nah, akhirnya dari Soloist Radio Vereniging itu mereka main gamelan, dikirimkan melalui radio ini sampai ke negeri Belanda. Jadi iringan musiknya dari Solo, Putri Nurul, Gusti Nurul yang menari di Belanda mengikuti anunan gamelan ini melalui radio ini. Maka dari itu tanggal 1 April ini sudah yang ketiga kalinya ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Penyiaran Nasional. Jadi kenapa Hari Penyiaran Nasional? Karena penyiaran pertama yang dimiliki orang Indonesia dan waktu itu dengan teknologi yang sederhana ternyata bisa mengiringi tarian Gusti Nurul yang ada di Belanda. Nah, kemudian radio-radio yang lain juga muncul itu tahun 1934. Nah, kemudian di Jogja kan ada Mataram List Radio Vereniging, kemudian di Purwokerto, di Bandung juga ada. Nah, untuk di Jogja itu radio di Jogja betul-betul dimanfaatkan untuk perjuangan bangsa. Jadi untuk komunikasi antara para pejuang. Dan di Solo pun demikian. Jadi di Solo itu ada radio namanya Radio Kambing. Karena apa? Karena pemancarnya supaya tidak terdeteksi oleh Belanda, pemancarnya itu disembunyikan di Balong. Jadi dari kota Solo ke Balong itu belasan kilometer itu dipanggul, disembunyikan di Balong, di kandang kambing. Jadi informasi-informasinya itu dicari oleh Belanda. Ini pemancar radionya di mana nggak ketemu karena disembunyikan. Nah, dari radio-radio yang diawaki oleh orang-orang Indonesia inilah pergerakan kemerdekaan itu terus sahut menyahut begitu. Nah, kemudian di Jakarta pun demikian. Di Jakarta itu ketika kemerdekaan Republik Indonesia, radionya namanya Hosokyoku. Karena waktu itu kan dijajah Jepang ya. Jadi radio itu dikuasai oleh pemerintah Jepang. Nah, saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus, jam 10 di Pegangsaan Timur,
54 ya. Nah, pagi Presiden Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi ketika diproklamirkan, kan nggak ada yang tahu. Selain di sekitaran Pegangsaan Timur. Kemudian ada seorang wartawan Antara, itu kemudian menyalin teks proklamasi. Teks proklamasi ini disalin, kemudian dia karena di depan dijaga oleh tentara Jepang, dia melompat pagar dari belakang. Menyerahkan naskah proklamasi ini kepada penyiar. Penyiarnya namanya Yusuf Pronotipuro. Nah, oleh Yusuf Pronotipuro, proklamasi ini kemudian dibacakan pukul 7 malam. Beliau mengatakan, pengumuman penting. Pagi-pagi Bung Karno sudah menyatakan kemerdekaan. Terus dibacakan naskah proklamasinya itu. Diketahuilah oleh tentara Jepang. Begitu dia mau pulang, dia diketahui kalau membacakan, mengulang kembali naskah proklamasi melalui siaran itu, dia kemudian dianiaya sampai tulang kakinya patah, sampai berdarah-darah. Itu Pak Yusuf Pronotipuro. Nah, ketika mau pulang ke rumahnya, beliau ini mampir di dokter. Ada dokter namanya Dr. Abdul Rahman Saleh. Beliau ini pimpinan Fakultas Kedokteran UI. Nah, karena itu Pak Yusuf ditanya oleh Pak dokternya, kenapa kok sampai luka parah seperti ini? Beliau mengatakan, apa yang tadi dibacakan, kalau Indonesia merdeka ini. Akhirnya Pak Abdurrahman Saleh kemudian setelah mengobati Pak Yusuf, Pak Abdurrahman Saleh kemudian berinisiatif untuk siarannya itu dipindahkan ke Fakultas Kedokteran. Jadi di sebelah kamar mayat gitu ya. Jadi di situ sebelah kamar mayat Fakultas Kedokteran itu digunakan untuk siaran. Untuk siaran-siaran perjuangan bangsa Indonesia. Nah, Bapak Abdurrahman Saleh ini kemudian terus diskusi dengan Pak Yusuf. Kita harus mendirikan sebuah radio atas nama bangsa Indonesia. Kemudian para pimpinan-pimpinan radio yang ada di Jogja, yang ada di Purwokerto, yang ada di Bandung, di Jakarta itu, mereka ketemu, diskusi, kan 17 Agustus kita merdeka. Kemudian ditetapkanlah diskusinya itu tanggal beberapa hari sampai dengan tanggal 11 September. Maka dari itu Bapak Abdurrahman Saleh kemudian mendeklarasikan bersama Pak Yusuf dan kawan-kawan ini, mendeklarasikan berdirinya radio atas nama Indonesia, yaitu yang disebut dengan RRI, Radio Republik Indonesia. Itu jadi Pak Abdurrahman Saleh itu beliau itu bapak pendiri 3 lembaga. Jadi beliau pendiri RRI, beliau juga pendiri Fakultas Kedokteran UI, beliau juga pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia. Jadi kenapa beliau dipanggil Pak Karbol, memang karena dokter sering berada di dekat kamar mayat, jadi baunya kayak karbol. Tapi juga karbol karena beliau itu pendiri Angkatan Udara. Itu awal berdirinya Radio Republik Indonesia. Jadi penuh
perjuangan luar biasa sekali dari para pendiri Founding Fathers RRI. Begitu Mbak Siska, Mas Wildan. Siap. Wah, luar biasa. Jiwa nasionalisme kita seketika jadi bangkit ya. Mendengarkan, tadinya pertanyaannya suka duka pembentukan RRI. Tapi ternyata sejarah bangsa pun ada di situ, Bu. Terima kasih sekali sudah menyampaikannya kembali kepada kita. Dan itu tadi pertanyaan dari Muspenners dan juga Sobatkom, Lala Siregar, Endang Teguh, dan Uyuun. Nah, teman-teman, Sobatkom dan Muspanel sudah dijawab ya pertanyaannya sama Ibu kita, Ibu Niken. Nah, silakan nih Kak Wildan. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Muspanel Bener dan banget. Sobatkom? Iya Bu, saya tuh tadi selama Ibu bercerita tuh saya sampai mematung gitu Bu, karena memang kagum banget dengan cerita barusan dan tanpa adanya RRI mungkin berita proklamasi tidak akan tersebar begitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, karena disebarkan oleh RRI, maka Betul. eh, seluruh dunia jadi tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Itu. Luar biasa. Dan ini semua Muspenners dan Sobatkom juga kami itu di Museum Penerangan punya area khusus tentang RRI. Jadi Sobatkom dan Muspenners bisa langsung datang ke Museum Penerangan untuk melihat bagaimana perjuangan RRI. Dan ini Bu, ada Muspenners yang penasaran Bu karena cerita Ibu. Jadi Muspenners ini penasaran dengan perjuangan seperti itu, program-program awal-awal RRI itu seperti apa sih Bu? Gitu. Dan mungkin Ibu bisa menambahkan program RRI favorit Ibu seperti itu. Iya, kalau dulu itu program RRI itu ada siaran luar negeri dan ada siaran dalam negeri. Sampai sekarang pun demikian. Ada siaran luar negeri dengan 8 bahasa asing. Kemudian kalau sekarang RRI adalah lembaga penyiaran publik. Jadi dulu ketika Orde Baru, RRI adalah lembaga penyiaran pemerintah. Jadi sebagai corongnya pemerintah. Nah sekarang sebagai lembaga penyiaran publik yang isi siarannya tentunya memberikan informasi yang terpercaya, memberikan edukasi atau pendidikan, memberikan siaran budaya, karena semakin ke sini kan banyak media-media yang sudah meninggalkan budaya. Jadi RRI adalah sebagai pelestari budaya bangsa. Dan selain itu juga hiburan yang sehat. Jadi di RRI itu sekarang ada 4 programa. Ya sejak dulu saya jadi sebelum saya jadi dirut pun RRI sudah ada beberapa programa. Programa 1 itu untuk siaran yang ditujukan kepada masyarakat secara umum. Kemudian Pro 2 itu khusus untuk anak muda. Pro 3 itu isinya adalah berita nasional, jaringan berita nasional. Pro 4 itu budaya. Jadi karena masyarakat Indonesia itu kan beraneka ragam ya, jadi siaran RRI-nya juga menyajikan dengan berbagai format siaran. Dan sekarang selain siaran melalui siaran terestrial, RRI juga mempunyai RRI Play atau RRI tapi siaran radio bergambar ya seperti televisi, begitu itu. Jadi saya itu di RRI sangat lama, lebih dari 30 tahun ya. Adik-adik belum sama sekali, kan masih anak-anak semua ya. Usianya seanak-anak saya semua. Begitu. Jadi saya lama sekali di RRI, baru jadi sampai dengan tahun 2016 saya di RRI. Kemudian diminta ke Kominfo dari 2016 sampai sekarang. Begitu itu Mbak Siska, Mas Wildan. Iya Bu.
ingat banget kebersamaan dengan Ibu Niken selama menjadi Dirjen IKP ya. Di sini juga ada banyak teman-teman IKP dan kayaknya ada teman-teman dari RRI juga nih Bu, yang Oh ngirim iya. salam untuk Ibu. Mhm. Ada atas nama Ivon Kormaidian ngajakin dengerin Pro 2 Jakarta ya. RRI Pro 2 maksudnya. Ada juga Iya. dengan Madam Tutu nih dari IKP. Wah, semuanya ingin bersilaturahmi dengan Ibu Niken. Senang sekali katanya bertemu melalui Instagram malam ini. Iya. Saya juga senang sekali bertemu teman-teman RRI dan juga teman-teman dari IKP, dari Muspeners, dari Sobatkom. Senang rasanya bisa ketemu anak-anak muda yang smart, yang selalu ceria ini. Begitu. Iya, Ibu. Eh, bicara mengenai RRI, tentunya kita nggak lepas dari radio sebagai media diseminasi informasi ya Bu. Dari Mm-mm. awal pembentukannya pun sudah menjadi media diseminasi informasi itu yang juga terus kita upayakan supaya efektif dan tersampaikan dengan jelas ke masyarakat informasi publik gitu dari Ditjen IKP. Nah, menurut Ibu Niken nih di masa-masa sekarang ini eh, masih relevankah menggunakan radio dan program yang seperti apa sih Bu yang masih bisa dianggap bisa menggrab sebanyak-banyaknya pendengar gitu ya, masyarakat luas. Iya, barangkali kalau adik-adik yang jarang mendengarkan radio atau jarang mendengarkan RRI, mungkin nggak tahu ya kalau ternyata RRI itu pendengarnya itu luar biasa. Jadi ini ada Mbak Ivon nih, ada penyiar favorit juga. Jadi eh, siaran-siaran RRI kalau kita buka interaktif, interaksi dengan pendengar itu ratusan atau ribuan yang ingin berinteraksi begitu. Tidak hanya itu di survei Nielsen, RRI itu juga pada posisi yang tinggi. Artinya walaupun ada televisi, ada media sosial, ternyata RRI masih banyak pendengarnya. Jadi acara-acara yang didengarkan ya selain berita tentu saja berita-berita, tapi juga apa musik, ada banyak siaran-siaran edukasi, apalagi terkait COVID ini karena RRI menetapkan sebagai media tangga bencana. Nah, COVID ini kan termasuk bencana nasional, tapi di bidang kesehatan gitu ya. Jadi RRI terus mengupdate informasi terkait COVID, terkait pemulihan ekonomi nasional, ditampilkan dengan format yang menarik begitu. Jadi apalagi untuk Pro 2 itu stylenya adalah untuk millennials. Jadi adik-adik silakan mendengarkan siaran Pro 2 kalau di sini RRI Jakarta. Tapi misalnya pun adik-adik ingin mendengarkan RRI seluruh Indonesia, bisa tinggal membuka RRI Play. Di situ ada kotanya. Misalnya RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, kemudian khusus untuk Pro 3 ada Pro 4 itu siaran budaya. Jadi betul-betul kalau RRI ini di masyarakat ini masih banyak penggemarnya gitu karena kalau RRI kan seperti kita ini interaktif kemudian langsung berkomunikasi komunikasinya itu personal begitu. Beda ya kalau kita nonton TV kan ya kita nonton saja tapi tidak ada interaksi seperti ini. Tapi kalau di RRI sangat memungkinkan interaksi seperti ini bisa ditayangkan. Begitu Mbak Siska, Mas Wildan. Terima kasih banyak Ibu Niken. Tadi Ibu sempat menyebut generasi Z atau millennials nih Bu. Nah ini juga kebetulan ada Sobatkom dan juga Muspeners yang penasaran nih Bu.
bertanya seperti ini. Nah, kiat dan strategi RRI agar tetap eksis dan tidak kehilangan pendengar, apalagi di era anak-anak muda nih, Bu. Seperti apa nih? Ya, kiatnya adalah RRI menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda, apa yang diinginkan oleh anak-anak muda. Jadi uh, kalau untuk program satu kan untuk dewasa ya, untuk informasi, pendidikan, begitu isi siarannya. Tapi kalau Pro 2 ya ada informasi, ada edukasi, tapi disampaikannya itu dengan gaya anak muda. Lagu-lagu yang diputar juga lagu-lagu favorit dari anak muda. Dan RRI mengundang juga para musisi-musisi. Uh, jadi musisi-musisi top itu bergantian ke RRI seperti Agnes Mo, Reisa, kemudian Slang juga pernah, uh, Afgan dan lain-lain itu sudah hampir semua artis penyanyi itu pernah ke RRI. Dan juga RRI mempunyai kelompok pendengar. Jadi kelompok pendengar itu pecinta RRI. Mereka berinteraksi, mereka memberikan masukan, support untuk RRI dan jumlahnya besar. Begitu. Jadi RRI punya komunitas pendengar yang besar di seluruh Indonesia. Begitu. Ya, eh, saya juga merasa terjawab nih pertanyaan saya ya. Memang eh, RRI itu walaupun apa ya seakan-akan kayak pemerintah banget ya karena menyandang nama Indonesia, tapi gayanya tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan kita tahu bersama bahwa Bu Niken mengikuti banyak fase-fase RRI ya dari zaman menjadi penyiar ya Bu ya. Nah Ya, dari semua pengalaman Ibu, pengalaman hidup Ibu bersama RRI, boleh dong Bu cerita sama Muspreneurs dan Sobatkom di sini, apa nih yang paling diingat masa-masa bersama RRI Bu? Mungkin momen tertentu atau apa? Silakan Bu. ya kalau di RRI karena hampir lebih dari mungkin 70% karir saya di RRI, ya hampir semua ingat. Tapi yang berkesan adalah ketika mendirikan RRI di wilayah-wilayah perbatasan. Hmm. Jadi pernah saya mendirikan RRI itu namanya di Longbagun. Longbagun itu di wilayah Kalimantan. Jadi dari Jakarta, kemudian ke ini dulu kan dari Jakarta ke Balikpapan, naik pesawat dari Balikpapan ke Sendawar itu pesawatnya kecil, hanya beberapa orang, 6 orang gitu. Nah dari Sendawar itu harus naik perahu pelotok kecil sekali. Perahunya itu hanya 6 orang menyusuri Sungai Mahakam. Itu sekitar 6 jam dari kota Sendawar ke Mahakam. Ke apa ke itu Mahakam Ulu gitu ya. Nah, di situ di daerah itu tidak ada mobil waktu itu. Ya ada tapi cuma 1 atau 2 begitu. Dan teman-teman yang di RRI di Kalimantan waktu itu dari Samarinda itu sudah menyiapkan, sudah komunikasi dengan pimpinan daerah di sana sehingga RRI diberi semacam rumah atau kantor untuk sekaligus untuk studio. Dan setelah ada siaran RRI di sana, masyarakat itu senang sekali karena juga akhirnya ada listrik kan di wilayah RRI. Jadi banyak anak-anak itu pada belajar gitu ya dekat-dekat RRI karena terang.
itu yang di daerah Longbagun. Kemudian juga dulu mendirikan RRI di Entikong. Entikong itu perbatasan Indonesia-Malaysia. Di sana sebelum ada RRI, masyarakat Entikong itu mendengarnya kan semua siaran Malaysia. Jadi nggak tahu informasi-informasi tentang Indonesia. Nah, setelah ada RRI, mereka bilang, kita baru merasa merdeka, karena setiap hari mereka mendapatkan informasi dari RRI. Kemudian ada lagi, waktu itu saya juga bersama direksi, waktu Entikong itu bersama Pak Parni Hadi, dan direksi yang lainnya, kemudian di Atambua. Di Atambua itu juga begitu, ketika belum ada RRI, masyarakat di sana taunya pimpinan negaranya adalah negara tetangga. Anak-anak itu nggak tahu kalau pimpinannya itu presiden yang ada di Indonesia. Jadi kita mengedukasi mereka, bahkan awal-awal itu mereka nggak tahu kalau bendera itu merah putih. Maksudnya ngerek bendera itu kebalik, seperti itu. Jadi betul-betul siaran RRI di perbatasan, kemudian juga mendirikan RRI di Skau. Skau itu perbatasan dengan Papua Nugini. Nah, itu jadi rasa nasionalisme kita itu ditantang ketika kita memberikan pelayanan siaran untuk saudara-saudara kita yang berada di perbatasan. Begitu, Mbak. Wow, pengalamannya kok bikin terharu sih Bu, benar-benar membantu Indonesia untuk menjadi Indonesia ya, RRI itu. Karena banyak informasi baru ternyata yang mereka dapatkan melalui RRI, bahkan informasi mengenai bendera pun baru didapatkan ya dari situ. Nah, untuk anak-anak ya, mungkin kalau untuk orang tua mereka tahu, tapi anak-anak itu mereka nggak begitu paham begitu. Ya. Baik Ibu. Kalau gitu kita menjawab pertanyaan dari Muspeners lagi nih, Kak Siska dan Ibu Niken. Karena betul, dan Muspeners ataupun Sobat Kom yang satu ini setelah mendengarkan cerita Bu Niken barusan ya, perjuangan Ibu Niken dan tim, sebutannya ini ya Bu ya, kalau nggak salah Angkasawan dan Angkasawati ya Bu ya? Iya, betul. Angkasawan, Angkasawati. Nah, mendengarkan cerita perjuangan Angkasawan dan Angkasawati RRI tadi ke daerah-daerah, nah sekiranya apa sih Bu hal yang paling memotivasi Ibu Niken dalam menjalankan tugas mulia tadi? Ya, yang paling memotivasi adalah ingin memberikan pelayanan siaran yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena ya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu kan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Karena itu salah satu sumber informasi itu adalah melalui RRI. Karena kalau RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara. Jadi ya RRI lah yang harus menyediakan informasi yang benar, informasi yang tidak dipengaruhi oleh berbagai aliran-aliran. Jadi RRI itu untuk negara, untuk kepentingan negara, untuk betul-betul menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, juga menanamkan 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau radio yang lain, mereka kan mencari anggarannya sendiri. Tapi kalau RRI, anggarannya dari negara, maka seluruh siarannya adalah
untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu, untuk suku tertentu, untuk agama tertentu, untuk ras tertentu, golongan tertentu, enggak, tapi untuk kepentingan negara dan harus mengawal 4 konsensus nasional ini. Jadi tidak bisa tidak, karena memang undang-undangnya mengatakan seperti itu. RRI adalah badan hukum milik negara ya untuk kepentingan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu Mas Wildan dan Mbak Siska. Ya, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Niken. Saya sampai merinding mendengarnya, Bu. Ya. Karena memang iya. Oke, ini saya langsung menyambung aja nih Bu. Ada Muspeners dan Sobatkom juga yang pertanyaannya nyambung sih dengan pertanyaan sebelumnya nih. Jadi ada yang bertanya, Ibu, kok bisa sih? Kok bisa masih cantik aja sampai sekarang? Nah, rahasianya apa nih Bu Niken nih? Dari siapa nih Kak? Dari AR Mutakin nih. Kayaknya saya kenal nih orangnya nih. Silakan Jadi, Bu. apa ya? Kalau menurut saya sih biasa-biasa saja. Jadi usia saya sudah namanya juga sudah pensiun kan di atas 60 ya. Di atas 60, tapi yang terpenting semuanya itu dari hati kita ya. Jadi mungkin juga bermanfaat kalau saya share ke adik-adik pemikiran positif, pikiran positif dan perasaan positif itu akan membantu kita menjadi sehat secara rohani maupun secara fisik. Nah, kalau sudah sehat secara rohani maupun secara mental maupun secara fisik, nanti keluarnya itu ya akan sehat begitu loh. Jadi hindarkan mengeluh. Jadi saya itu memang tidak membiasakan mengeluh apapun kondisinya, karena semua masalah bisa kita cari jalan keluarnya. Kemudian yang lainnya adalah bersyukur. Jadi setiap saat itu saya adanya bersyukur. Setiap saat saya syukuri apapun. Jadi dihilangkan pikiran negatif seperti marah, dendam, benci, curiga, dan lain sebagainya itu udah hilang. Nggak usah terlalu dipikirin. Jadi berpikirnya itu nggak overthinking. Biasanya kan kalau ada orang ngapain kita energi kita habis untuk memikirkan orang itu. Misalnya orang itu ngomongin kita, biarkan saja, nggak apa-apa. Kalau kita diomongin orang, kita buat begini, introspeksi. Oh, ternyata di persepsinya orang itu saya kurang begini, saya perbaiki. Jadi tidak ada rasa benci ketika orang ngeritik saya atau orang menyalahkan saya justru berterima kasih. Kalau Bu, Ibu begini. Oh ya, saya langsung introspeksi. Dan misalnya pun, jadi semua itu saya anggap semua orang baik. Jadi saya nggak punya beban apapun. Kayaknya semuanya itu menjadi mudah kalau kita berpikiran positif dan berperasaan positif. Tapi kalau kita adanya hanya negatif, curiga, nggak ikhlas, iri, seperti itu akan menjadi beban. Nah, kalau pikiran kita banyak beban, ya pasti organ-organ tubuh kita ini akan menurun begitu loh. Tapi kita dengan berpikiran positif, berperasaan positif, ya adanya hanya bersyukur saja. Tuhan itu luar biasa dahsyat sayangnya sama saya. Ya tiap hari seperti itu. Dan tiap hari ada berkat, ada
apa ya, selalu ada uh, hal-hal yang luar biasa sekali, apa kasih sayang Tuhan terhadap saya. Begitu itu. Luar biasa Wah, sekali. Bisa banget kita tiru nih Kak Siska ya. ya benar. Jadi Rahasia. ternyata Mm-mm. rahasianya dari dalam keluar, bukan skincare duluan, bukan apa yang lain-lain duluan, tapi yang dari hati ya, Kak Wildan. Betul. Positive Iya, thinking. Wah, luar biasa. Ada iya. lagi nggak nih pertanyaan Muspenners nih, Kak Wil? Tadi tuh banyak banget loh chat-chat gitu loh. Masuk Benar. terus. Banyak banget nih Kak Siska. Ibu Ya, Niken. Sobat Pro, mau tanya apa lagi? Nanti satu pertanyaan terbaik akan dipilih dan mendapatkan hadiah ya, adalah dompet digital ya, Kak Wil, Betul. sebesar Rp50.000. Gitu, Sobat Kom dan Muspenners. Udah bisa bersilaturahmi dengan Ibu Niken dan berkesempatan mendapatkan hadiah juga. Wah, luar biasa nih acara kita malam hari ini. Oke. Oke, Ini ada satu pertanyaan Kak dari Muspenders. Nanti setelah itu ditutup dengan pertanyaan terakhir dari Kak Siska gitu ya. boleh, silakan. Oke, ini dari Muspender dan Sobatkom bernama akun Nasef menanyakan, Ibu untuk anak-anak muda yang ingin berkarir menjadi penyiar ataupun di bidang broadcasting, ada tips-tips khususnya nih Bu, apa yang harus dipersiapkan? Iya, untuk adik-adik yang tertarik menjadi penyiar, itu nomor satu harus memperkaya diri dengan informasi, menambah wawasan. Jadi karena penyiar itu kan menyampaikan informasi. Jadi kalau kitanya ini kurang informasi, susah nanti menjadi penyiar. Jadi selain itu juga suara ya. Kalau suara ini bisa dilatih. Sekalipun pertamanya, suaraku kok kurang bagus, tapi bisa dengan latihan terus-menerus itu nanti suaranya akan terbentuk sendiri. Tapi yang terpenting adalah wawasan, pengetahuan. Ini karena menjadi penyiar, kalau yang diomongin itu-itu saja, pendengarnya bosan. Tapi kalau penyiar tapi memiliki banyak informasi, banyak apa ya, banyak pengetahuan yang kita miliki, itu beda. Pendengarnya pasti akan menilai, oh penyiar ini banyak wawasannya. Jadi nomor satu harus uh, diri kita itu harus kaya akan informasi. Caranya bagaimana? Banyak membaca. Itu nomor satu, itu banyak membaca. Boleh sih lihat di media sosial, tapi media sosial kan biasanya pendek-pendek ya. Tapi kalau penyiar itu harus memahami masalah, segala masalah, masalah kesehatan, pendidikan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, walaupun tidak secara dalam, tapi paling tidak informasi terbaru terakhir itu kita paham. Jadi saya senang kalau ada adik-adik yang ingin jadi penyiar, karena penyiar itu sangat menyenangkan. Tanya aja teman-teman penyiar, ada Mbak Ipon dan teman-teman yang lain itu menyenangkan sekali. Bisa berbagi informasi, bisa menghibur orang, begitu. Ya, silahkan dicoba. Gitu. Jadi ayo berlomba-lomba menjadi eh, calon-calon penyiar. Gitu. Persiapkan diri dengan baik ya, Muspenners dan Sobatkom. Kita mendiseminasi informasi melalui media radio. Tetap bermanfaat, tetap efektif, dan pastinya apa ya, bisa ditemukan di mana-mana gitu. Jadi radio itu nggak lekang oleh waktu gitu. Nah, Ibu sebagai pertanyaan terakhir, benar ya Kak Wil? Ini pertanyaan terakhir kita ya. Pertanyaan terakhir sebelum nanti meminta kesediaan Ibu Niken untuk main games Kak Siska. Wah, oke. Habis ini kita senang-senang, Bu. Sekarang kita masih ngobrol bentar. Satu pertanyaan terakhir yaitu, apakah harapan Ibu Niken terhadap Radio Republik Indonesia, radio pertama di Indonesia ini? Harapan saya tentunya
RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi terpercaya, kemudian juga menjadi pelestari budaya bangsa, karena pelestarian budaya ini akan sulit kalau tidak ada medianya. Kemudian juga menjadi sumber dari siaran-siaran pendidikan, siaran-siaran hiburan yang sehat, yang mencerahkan. Tetapi lebih dari itu, tetaplah RRI menjadi lembaga penyiaran publik milik negara yang terus mengawal 4 konsensus nasional, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Niken. Ya, Mas Yuda, Mbak Rizka, untuk Sobatkom maupun juga untuk Muspener, silahkan kalau mau follow Instagram saya. Tapi Betul. Instagramnya belum saya olah, belum masih ini. Jadi nanti kalau banyak followernya, inilah saya manfaatkan untuk menjadi sumber informasi. Sekarang masih hal-hal yang pribadi begitu. Jadi silahkan itu di Niken Widya Stuti, ya. Langsung saja ya, Sobat. Langsung. Keluar bentar, terus langsung masuk lagi nanti. Follow dulu. Sebelum berpisah, kita mau mengajak Ibu Niken, lalu Sobatkom dan Muspener semuanya untuk main games. Nama gamesnya ini dan itu. Jadi nanti saya dan Kak Siska akan bergantian, Ibu, memberikan Ibu, Sobatkom dan Muspener pilihan. Dan harus cepat dijawabnya. Gitu. Contoh dulu ya, Bu ya. Iya. Contoh dulu. Pilih putih atau hitam? Putih. Putih. Contoh sekali lagi ya, Bu. Pantai atau gunung? Gunung. Gunung. Oke. Kalau begitu, teman-teman juga boleh ikutan ya, Pak Wil? Betul, boleh. Dan ini sepertinya sudah pada siap nih Kak Siska. Kalau gitu Kak Siska bacain dulu, nanti bergantian sama saya. Oke, siap-siap ya Ibu dan Sobatkom Muspener. Catat juga di chatbox ya jawaban Muspener Sobatkom. Oke Ibu, pertanyaan pertama. Kopi atau teh? Teh. Oke. Makanan pedas atau enggak pedas? Pedas. Bisa terbang atau bisa baca pikiran orang, Bu? Bisa baca pikiran orang. Oke. Pilih komputer atau smartphone? Smartphone. Oke. Mendingan ketinggalan dompet atau ketinggalan smartphone, Bu? Lebih Ketinggalan dompet. Lebih penting ya sekarang ya smartphone ya. Oke. Untuk hobi nih Bu, milih film atau musik? Musik. Oke, mantap. Untuk hobi yang saya tahu banget Ibu, oke banget nih. Ibu pilih menyanyi atau siaran? Aduh, nanti disuruh. Gak apa-apa Bu. Berarti jawabannya apa nih? Menyanyi. Menyanyi ya Bu ya. Oh, memang Ibu ini hobi menyanyi atau jangan-jangan memang profesi juga nih Bu? Enggak bisa nyanyi saya. Bagus banget tuh ya suaranya Ibu. Oke. Kayaknya kita semua juga penyanyi sih Kak. Minimal menyanyi sendiri ketika di kamar mandi gitu ya. Betul, betul. Oke, lanjut ya Bu. Masih ada 3 lagi nih. Yang pertama, pilih di depan layar atau belakang layar Bu? Belakang layar.
Oh, oke. Baik. Oke, Bu. Lanjut. Ibu memilih masa tua di kota atau di desa? Masa tua nanti ya kalau sudah, ya sekarang saya sebenarnya eh, sudah tua, tapi karena berjiwa muda sekarang masih milihnya kota. Oke. Nah, itu Bu membuktikan memang Ibu Siap. masih muda. Oke. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Ini pertanyaan hampir menyebabkan perang dunia tambahan nih, Bu. Soalnya netizen sangat ini banget nih. Bubur, Bu, kalau makan bubur, Ibu tim yang diaduk atau nggak diaduk? Aduh, lupa saya kalau makan bubur gimana ya? Nah, Tapi nggak atau pernah mungkin, diaduk. oh nggak pernah diaduk ya? Oh, Enggak. nggak pernah diaduk. Asik, Oke, sama kayak saya, Bu. Tim tidak diaduk, Bu. sama seperti Kak Siska, tapi berbeda dengan saya nih. Gak apa-apa, Diaduk ya, Kak Wildan walaupun ya. iya, diaduk ataupun tidak diaduk, kita yang penting satu Indonesia ya, Bu ya. Iya, betul. Hidup Indonesia. Iya. Wah, luar biasa Baik. banget nih hari ini pembicaraan kita dengan Ibu Niken. Wah, aplaus dulu dong teman-teman semua, Muspaner Sobatkom. Makasih banyak Ibu. Ya, terima kasih sekali Mbak Siska, kemudian Mas Wildan, Sobatkom, Muspener. Pesan saya, patuhi protokol kesehatan ya. Jaga pakai masker, jaga cuci tangan, jaga jarak, dan yang belum vaksin, mohon sesegera mungkin divaksin supaya kita semua mengambil peran dalam memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Oke, banyak sekali lagi Bu Ibu. Niken. Saya pribadi, Kak Siska, dan seluruh tim yang bertugas sangat bangga bisa ngobrol dengan Ibu. Walaupun secara virtual ya Bu, semoga kita sehat selalu dan bisa segera bertemu di lain kesempatan. Sekali Amin. lagi terima kasih. Terima Sampai kasih. Sehat selamat malam terus Ibu, Ibu. selamat beraktivitas Ibu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Baik, Kakak Siska. Iya, Kita Kak Wil. sudah ngobrol dengan seorang sosok wanita yang sangat luar biasa ya Kak ya. Patut kita jadikan panutan nih Kak Siska. Idola, panutan, inspirator. Wah, luar biasa emang Bu Niken. Luar Mendengar suaranya itu biasa. kita lembut merasa seperti mendengar ibu kita sendiri, menjadi teman Betul, yang baik juga. Wah, kayaknya kok komplit banget ya Ibu Niken ini ya. betul, luar biasa. Baik, selain itu Kak Gimana nih? Siska, kita bakal bagi-bagi hadiah ke Muspender semuanya yang sudah dari awal sampai sekarang semangat ngikutin Rabu Seru. Kita Mm-mm. bakal apresiasi dengan memberikan total tiga hadiah nih Kak Siska. Ya, Dan hadiahnya ini adalah saldo uang digital gitu ya, sebesar 50.000 untuk masing-masing pemenang. oke. Oke, untuk pemenang pertama kita akan pilih dari Mm-mm. Muspenners yang memberikan pertanyaan terbaik di malam hari ini. Siapakah kira-kira? Oke, saya akan keluarkan lagi pertanyaannya ya. Itu, Ya, wah senang banget nih nanti hadiah. selamat kepada Pet Apep Munawar. Munawar yang Oke, bertanya selamat. motivasi Bunikan bisa terus memberikan yang terbaik melalui RRI dan kepada bangsa. Seperti itu. Mantap. Selamat ya Pep Untuk Munawar. Ingat, wajib memfollow Ibu Niken tuh tadi katanya. Udah belum? Udah follow belum? untuk Apep Munawar nanti bisa menghubungi kami melalui DM gitu ya untuk pengiriman hadiahnya. Tapi jangan khawatir, masih ada 2 hadiah lagi ya Kak Siska. Gimana caranya Ya, Kak Siska biar Muspainter dan Sobatkom bisa dapat uang digitalnya tadi? ya, kesempatannya masih terbuka luas untuk semua yang menyaksikan dari awal sampai akhir tayangan ini. Silahkan memberikan eh, apa namanya hal yang paling diingat, dicatat ya, diketik di bawah
postingan live Instagram malam hari ini. Jadi misalnya tadi Bu Niken menceritakan tentang sejarah RRI dan itu sangat nggak bisa lepas dari ingatan Muspreneurs dan Sobatkom. Silahkan ditulis sedetail mungkin ya apa yang paling spesial dari ucapan Ibu Niken sepanjang malam ini, dan akan dipilih 2 pemenang. Gitu. Jadi benar kan, kesempatannya masih banyak karena bisa ditonton ulang ya Kak ini ya, tayangan ini. Betul. Betul. Ditonton lagi, diketik, kita kasih waktu 1 minggu ya. Jadi 1 minggu. minggu Okay. depan kita akan umumkan 2 orang yang beruntung. Seperti itu. Ih, seru banget. Wah, Dan bisa wajib sering-sering follow ya Kak. Betul. Wajib follow. Wajib Follow follow Museum Penerangan, DJIKP, DJIKP, dan R. Niken Widyastuti. Tadi kan udah ya. Oke. Wah, senang sekali Kak Wildan, kita udah collab hari ini. Semoga ini ya sering-sering ya kita bisa cari program yang bisa bermanfaat juga buat Muspreneurs dan Sobatkom barengnya. Betul, dan kita juga sangat membuka untuk Sobatkom dan Muspreneurs. Komen aja di postingan kami, Kak, pengen dong Rabu Seru bareng toko ini, bareng siapa. Nanti memang jika bisa, kita pasti akan ngobrol bareng mereka. Oke deh. DJIKP kapan-kapan main ke Muspen dong. Kapan nih bukanya, Kak Will? Oke, untuk buka memang kita masih menunggu Kak Siska. Tentunya dari peraturan gubernur ya, dan juga kesiapan Taman Mini Indonesia Indah dan juga Muspen sendiri nih untuk menerima kunjungan secara fisik gitu. Tapi jangan khawatir ya, teman-teman Muspreneurs Sobatkom bisa mengikuti kunjungan secara virtual ya Kak, dalam program bernama apa nih Kak? Virtual experience, benar? Bener banget. Itu seru banget tuh, jalan-jalan gratis ke Museum Penerangan dan kalau nggak salah dapat hadiah. Wah, udah gratis dapat hadiah. Seru banget ya. Iya. Caranya berarti tinggal mendaftar aja ya, Kak, ke Betul. DM ya, DM ke Instagram Museum Penerangan. Bisa ke DM di semua medsos kita. Ataupun nanti ada ini, biasanya di bio kami itu ada call center, silakan dihubungi saja. Oke, ada juga nih pesan dari DJIKP nih, Sobatkom dan Muspreneurs, selalu saring sebelum sharing ya. Jadi carilah informasi yang valid dari sumber yang terpercaya, sumber-sumber pemerintah, dan juga DJIKP ini banyak loh membuat informasi lebih jelas melalui infografis yang bisa mudah dimengerti ya. Di follow aja ya. Betul. Oke, dari saya mungkin sekian Kak Siska. Dari Kak Siska apa ada pesan lainnya? Sudah, itu aja. Makasih cukup banyak. Ya. Thank you banyak. Saya terima kasih untuk Sobatkom, Kak Siska, Muspreneurs semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Kita akan bertemu lagi di Rabu Seru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah.